Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Antara Dua Sisi, dan selamat datang buat yang baru gabung di channel Antara Dua Sisi, tempat di mana kisah-kisah misteri, cerita horor nyata dan kejadian tak masuk akal disampaikan dengan penuh ketegangan dan nuansa mencekam. Setiap cerita yang kami hadirkan bukan sekedar untuk menakuti, tapi juga mengajak kita merenung bahwa di dunia ini ada dua sisi yang berjalan berdampingan, nyata dan tak kasat mata. Bersiaplah untuk mendengarkan kisah-kisah yang membuat bulu kuduk merinding dan memacu adrenalin. Bagaimanakah ceritanya? Langsung aja kita masuk ceritanya. Di sebuah desa kecil di Jawa Tengah, hiduplah seorang janda paruh baya bernama Bu Siti. Sejak suaminya meninggal, Bu Siti harus berjuang sendiri untuk bertahan hidup. Ia membuka warung nasi sederhana di pinggir jalan yang jarang dilewati orang. Awalnya warung itu sepi, kadang seharian hanya 1 atau 2 orang yang mampir. Bu Siti sering pulang dengan hati sedih dan uang yang hampir tidak cukup untuk membeli beras esok hari. Namun, semuanya berubah sejak suatu malam Jumat Kliwon. Keesokan harinya, warung Bu Siti tiba-tiba ramai. Orang-orang datang silih berganti, bahkan sampai malam. Nasi selalu habis, lauk cepat ludes. Bu Siti terkejut, tapi juga bersyukur. Hari demi hari, warung itu tidak pernah sepi. Padahal warung lain di desa tetap biasa saja. Yang aneh, banyak pelanggan datang saat malam, ketika desa sudah sunyi. Beberapa warga mulai merasa tidak nyaman. Setiap lewat depan warung Bu Siti, mereka mendengar suara anak kecil menangis, samar namun jelas, berasal dari arah dapur. Bu Siti hanya tersenyum jika ditanya. Paling suara kucing, katanya singkat. Padahal setiap malam, saat warung ditutup, Bu Siti selalu duduk lama di dapur. Wajahnya tegang, matanya kosong, seolah sedang menunggu sesuatu datang. Dan tanpa disadari warga desa, warung nasi Bu Siti bukan lagi sekadar tempat makan. Ia telah menjadi pintu awal petaka yang akan menelan banyak korban. Malam itu hujan turun pelan. Desa terlihat gelap dan sunyi. Setelah menutup warungnya, Bu Siti tidak langsung tidur. Ia justru berganti pakaian hitam dan membawa bungkusan kain dari dapur. Bungkusan itu berisi sesaji, nasi putih, telur ayam kampung, kembang 7 rupa, dan segelas kopi pahit. Tanpa pamit pada siapapun, Bu Siti berjalan ke arah hutan bambu di belakang desa. Tempat itu sudah lama dikenal angker. Tidak ada warga yang berani masuk setelah maghrib. Di tengah hutan, Bu Siti berhenti di sebuah pohon besar. Angin tiba-tiba berhembus kencang. Suasana menjadi dingin meski hujan sudah reda. Bu Siti berlutut. "Mbok, aku mohon," katanya dengan suara gemetar. Tiba-tiba terdengar tangisan anak kecil. Makin lama makin banyak. Dari balik bambu, muncul sosok perempuan berambut panjang, tubuhnya tinggi besar, dengan mata hitam melubang. Itulah Wewe Gombel. Bu Siti menunduk ketakutan. "Aku ingin warungku laris. Aku ingin hidup cukup," ucapnya pelan. Wewe Gombel tertawa pelan. Suaranya seperti angin bercampur tangis. "Aku bisa memberimu kekayaan," katanya. "Tapi ada syaratnya." Bu Siti menelan ludah. "Kau harus menyerahkan anak-anak yang terabaikan. Mereka akan menjadi milikku." Tubuh Bu Siti gemetar. Namun bayangan hidup miskin membuatnya mengangguk pelan. "Iya, aku sanggup." Rambut panjang Wewe Gombel melilit tubuh Bu Siti. Suara bisikan memenuhi telinganya. "Ingat, jika kau ingkar, nyawamulah gantinya." Sesaat kemudian, hutan kembali sepi. Wewe Gombel menghilang. Bu Siti pulang ke rumah dengan langkah lemas. Sejak malam itu, warungnya semakin ramai. Tapi hatinya mulai dipenuhi rasa takut. Karena ia tahu, perjanjian itu harus dibayar, cepat atau lambat. Beberapa minggu setelah warung Bu Siti semakin ramai, suasana desa mulai berubah. Warga tidak lagi merasa tenang seperti dulu. Ada rasa takut yang pelan-pelan menyebar.
Semua bermula ketika seorang anak laki-laki bernama Dika tidak pulang ke rumah. Ibunya panik dan berteriak meminta tolong. Warga mencari kemana-mana, ke sawah, sungai, hingga hutan bambu. Tapi Dika tidak ditemukan. Keesokan harinya, kabar buruk datang lagi. Seorang anak perempuan juga menghilang. Terakhir terlihat bermain di dekat jalan, tak jauh dari warung nasi Bu Siti. Warga mulai saling berbisik. Jangan-jangan ada yang gak beres, kata mereka pelan-pelan. Setiap kali ada anak hilang, malam itu warung Bu Siti selalu sangat ramai. Anehnya, Bu Siti justru tampak semakin pucat. Tangannya sering gemetar saat melayani pembeli. Suatu sore, seorang ibu menegur Bu Siti. "Bu, kemarin anak saya main ke sini. Ibu lihat?" Bu Siti terdiam. Wajahnya berubah tegang. Enggak lihat," jawabnya cepat, lalu menunduk. Malam harinya, Bu Siti kembali mendengar bisikan dari dapur. "Kurang, masih kurang." Suara tangisan anak kecil terdengar jelas, membuat Bu Siti menutup telinganya. Ia menangis sendirian di lantai dapur. "Aku sudah kasih, jangan ganggu aku lagi," katanya lirih. Namun di luar, jumlah anak yang hilang terus bertambah. Desa yang dulu ramai tawa anak-anak kini terasa sunyi dan mencekam. Dan tanpa disadari warga, setiap anak yang hilang membuat utang Bu Siti pada Wewe Gombel semakin dalam, mendekatkan dirinya pada akhir yang mengerikan. Sejak banyak anak menghilang, dapur warung Bu Siti berubah. Tempat itu terasa berbeda, seolah bukan lagi dapur biasa. Setiap malam, meski api kompor sudah dimatikan, udara di dapur tetap panas dan pengap. Bau aneh sering tercium, seperti bau darah bercampur asap gosong. Bu Siti berkali-kali membersihkan lantai, tapi bau itu tidak pernah hilang. Saat memasak, kuali sering bergerak sendiri. Sendok kayu jatuh tanpa sebab. Kadang terdengar suara langkah kaki kecil berlari-lari di bawah meja. Bu Siti pura-pura tidak peduli. "Cuma capek," katanya pada diri sendiri. Namun suatu malam ketika ia sendirian di dapur, tiba-tiba terdengar tangisan anak kecil tepat di belakangnya. Suaranya pelan, tapi sangat dekat. Bu Siti membalikkan badan. Tidak ada siapa-siapa. Lalu dari sudut dapur terdengar bisikan pelan. "Bu, lapar." Bu Siti menjatuhkan piring dari tangannya. Wajahnya pucat. Sudah cukup," ucapnya gemetar. Api kompor tiba-tiba menyala sendiri. Bayangan rambut panjang tampak di dinding dapur. Bu Siti tahu Wewe Gombel sedang menagih jatah. Sejak malam itu, Bu Siti tidak pernah berani mematikan lampu dapur. Ia jarang tidur, matanya selalu merah dan tubuhnya makin kurus. Warga desa juga mulai merasa aneh. Setiap lewat belakang warung, mereka merasakan udara panas dan bau menyengat, seolah dapur itu menyimpan sesuatu yang mengerikan. Dan Bu Siti tahu satu hal pasti, jika ia tidak memenuhi permintaan itu lagi, dapur warungnya akan menjadi awal kematiannya sendiri. Warung nasi Bu Siti kini semakin besar. Meja bertambah, kursi baru dibeli, bahkan ia mulai mempekerjakan orang. Uang seolah tidak pernah habis. Setiap hari laci warung penuh dengan lembaran uang. Namun semua itu tidak membuat Bu Siti bahagia. Tubuhnya semakin kurus, wajahnya pucat, matanya cekung seperti orang sakit. Setiap bercermin, ia merasa melihat wajah orang lain, bukan dirinya sendiri. Setiap malam, Bu Siti selalu bermimpi buruk. Ia melihat anak-anak kecil berdiri di dapurnya. Mata mereka kosong, pakaian mereka kotor. Mereka menangis sambil memanggil namanya. "Bu Siti, kami dingin. Bu Siti, kami lapar." Bu Siti terbangun dengan keringat dingin. Tangannya gemetar, dadanya sesak. Ia tahu itu bukan mimpi biasa. Suatu malam, saat menghitung uang hasil warung, darah menetes dari hidungnya. Ia panik dan mencoba membersihkannya. Namun bau darah itu justru membuat dapur terasa semakin panas. Tiba-tiba suara tawa terdengar. Tawa berat, disertai tangisan anak kecil. Bayangan Wewe Gombel muncul di sudut dapur. Rambut panjangnya menjuntai, matanya menatap tajam. "Kau sudah menikmati hasilnya,"
Sekarang bayarannya bertambah. Bu Siti menangis. Aku sudah tak sanggup, aku takut. Wewe Gombel mendekat. Kalau kau berhenti, kau yang akan kuganti. Sejak malam itu, Bu Siti hidup dalam ketakutan. Kekayaan yang ia miliki terasa seperti kutukan. Setiap uang yang ia pegang terasa panas, seolah berlumur darah. Dan Bu Siti mulai sadar, pesugihan itu tidak hanya mengambil korban anak-anak. Perlahan, ia juga sedang mengambil nyawanya sendiri. Sejak kejadian itu, Bu Siti mulai merasakan hal yang lebih aneh di warungnya, terutama saat malam hari. Jika biasanya pelanggan datang ramai dan bercakap-cakap, kini suasana berubah sunyi. Beberapa orang datang sendirian, duduk diam, dan tidak banyak bicara. Wajah mereka pucat, matanya kosong. Saat berjalan, kakinya hampir tidak terdengar. "Pesan apa?" tanya Bu Siti dengan suara pelan. Orang-orang itu hanya menunjuk menu, tidak tersenyum, tidak berbicara. Setelah makan, mereka berdiri dan pergi begitu saja. Saat Bu Siti membereskan meja, ia terkejut. Piring kosong, tapi nasi tidak berkurang, seolah tidak ada yang menyentuhnya. Lebih aneh lagi, bangku yang mereka duduki basah oleh cairan hitam berbau busuk. Bu Siti mual dan hampir muntah. Suatu malam, seorang pegawai warung berbisik ketakutan. "Bu, tadi yang makan itu, bayangannya nggak ada." Bu Siti langsung menyuruh pegawainya pulang. Ia tidak berani berkata apa-apa, tapi di dalam hatinya, ia tahu kebenarannya. Malam semakin larut, warung hampir tutup. Tiba-tiba terdengar suara tangisan anak kecil dari luar. Pintu warung terbuka sendiri, angin dingin masuk. Beberapa sosok tinggi besar berdiri di depan warung. Rambut mereka panjang, menutupi wajah. "Wewe Gombel," gumam Bu Siti lemas. Sosok itu duduk, memenuhi warung. "Ini rezekimu," kata suara berat dari balik rambut panjang. "Kami datang menagih." Bu Siti gemetar. Ia merasa warungnya bukan lagi miliknya. Warung itu telah berubah menjadi tempat singgah makhluk dari alam lain. Dan malam itu, Bu Siti sadar, batas antara dunia manusia dan dunia gaib di warungnya telah terbuka sepenuhnya. Kejadian-kejadian aneh di warung Bu Siti akhirnya tidak bisa lagi ditutupi. Warga desa mulai berani bicara terang-terangan. Mereka curiga semua kejadian buruk ini berawal dari warung nasi Bu Siti. Seorang ustadz kampung yang dikenal berani dan berilmu diminta warga untuk menyelidiki. Malam itu, ia datang ke warung Bu Siti berpura-pura sebagai pembeli. Saat duduk, ustadz itu merasakan hawa panas yang tidak wajar. Ia melihat ke arah dapur. Wajahnya langsung berubah tegang. "Bu Siti," katanya pelan, "bolehkah saya ke dapur sebentar?" Bu Siti terkejut, tangannya gemetar. "Dapur kotor, Pak," jawabnya gugup. Namun, ustadz itu tetap melangkah. Begitu masuk dapur, ia melihat sesuatu yang membuat dadanya sesak. Lantai dapur terasa hangat, dan dari bawah terdengar suara lirih seperti orang menangis. Dengan membaca doa, ustadz itu menemukan pintu kecil tersembunyi di bawah rak kayu. Saat dibuka, semua orang yang ikut terdiam ketakutan. Di dalamnya terdapat mainan anak-anak, baju kecil yang sudah lusuh, dan kain putih yang berbau busuk. Warga yang melihatnya langsung menangis dan marah. "Ini milik anak-anak kami," teriak seorang ibu. Bu Siti jatuh terduduk. Air matanya mengalir deras. "Aku cuma mau hidup layak. Aku nggak kuat miskin," katanya terisak. Ustadz itu menghela napas panjang. "Kau sudah salah jalan, Bu Siti. Ini pesugihan, dan korbannya bukan hanya anak-anak, tapi juga jiwamu sendiri." Malam itu, rahasia Bu Siti akhirnya terbongkar. Warga tidak lagi melihatnya sebagai orang kaya, tapi sebagai korban keserakahan dan perjanjian terlarang. Namun, yang paling menakutkan,
Dari dapur terdengar tawa pelan bercampur tangisan anak kecil. Seolah ada yang marah karena rahasianya telah diketahui. Dan semua orang sadar, ini belum berakhir. Setelah rahasianya terbongkar, Bu Siti tidak lagi membuka warung. Pintu ditutup rapat, lampu dimatikan. Ia hanya duduk di dalam rumah dengan tubuh gemetar dan wajah penuh penyesalan. Malam itu, angin bertiup sangat kencang. Langit gelap tanpa bintang. Dari dapur terdengar suara benda jatuh, disusul tangisan anak-anak yang semakin keras. Bu Siti berlutut di lantai. "Aku salah. Aku mohon ampuni aku," tangisnya. Namun tiba-tiba, dinding dapur retak. Bau busuk menyebar. Dari celah gelap itu, muncul rambut panjang menjuntai ke lantai. Wewe Gombel datang. Sosok itu jauh lebih besar dari sebelumnya. Matanya merah menyala. Suara tangis anak-anak mengelilinginya. "Kau melanggar perjanjian," katanya dengan suara berat. "Kau membuka rahasia kita." Bu Siti menangis keras. "Aku tidak mau lagi. Ambil hartaku, lepaskan aku." Wewe Gombel tertawa keras. Tawa itu membuat rumah bergetar. "Harta itu bukan yang kumau. Aku mau jiwamu." Bayangan anak-anak kecil muncul di sekeliling Bu Siti. Mereka menarik pakaiannya, memeluk kakinya, menangis minta tolong. Lampu rumah mati. Suasana gelap total. Dari luar, warga mendengar jeritan panjang yang membuat bulu kuduk berdiri. Angin berhenti mendadak, tangisan menghilang. Rumah Bu Siti kembali sunyi, terlalu sunyi. Dan di dalam kegelapan itu, Bu Siti tahu, amarah Wewe Gombel telah dilepaskan dan tak ada lagi jalan kembali. Pagi hari datang dengan suasana yang aneh. Rumah Bu Siti terlihat gelap dan sepi. Tidak ada asap dapur, tidak ada suara orang. Warga yang lewat merasa takut karena semalaman mereka mendengar jeritan dari arah rumah itu. Seorang warga memberanikan diri mengetuk pintu. Tidak ada jawaban. Pintu akhirnya didobrak. Bau busuk langsung menyebar. Di dalam rumah, Bu Siti ditemukan meninggal di dekat dapur. Tubuhnya kaku, matanya terbuka lebar, wajahnya penuh ketakutan. Rambut hitam panjang melilit lehernya, bukan rambutnya sendiri. Warung nasi di samping rumah tampak hangus seperti terbakar dari dalam, padahal tidak ada api. Semua harta Bu Siti lenyap begitu saja, seolah tidak pernah ada. Ustadz kampung kembali datang. Ia menutup jasad Bu Siti sambil berdoa. "Ini akibat perjanjian terlarang," katanya pelan. "Pesugihan memang memberi cepat, tapi mengambil lebih kejam." Anak-anak yang hilang tidak pernah kembali. Namun sejak kematian Bu Siti, desa menjadi lebih tenang. Tangisan anak kecil tidak terdengar lagi. Meski begitu, setiap malam Jumat Kliwon, warga masih melihat bayangan perempuan berambut panjang berdiri di bekas warung nasi itu. Kadang terdengar suara perempuan menangis menyesal. Warga percaya, arwah Bu Siti menjadi korban dari pesugihan yang ia pilih sendiri. Dan kisah ini menjadi peringatan bagi semua orang. Jalan pintas menuju kaya hanya akan membawa pada kehancuran. Terima kasih buat kalian yang masih setia di channel ini. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi, agar kamu tidak ketinggalan setiap kisah horor terbaru dari kami. Semoga kalian semua selalu diberikan kesehatan, keberkahan, dan dijauhkan dari segala mara bahaya. Terima kasih telah menonton, dan sampai jumpa di cerita berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.